Video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan fungsi dan passing parameter agar bisa digunakan di dalam fungsi tersebut. Fungsi adalah bagian sekelompok kode yang mempunyai tugas tertentu. Jadi misalnya kita membuat fungsi untuk hitung load size. Jadi tugas spesifiknya hanya untuk menghitung load size. Fungsi untuk mencari signal. Code yang begitu panjang itu supaya lebih mudah dipahami, mudah di tracking, dan mudah untuk dikembangkan lebih lanjut, akan jauh lebih simple dipelajari jika kita membagi code itu menjadi bagian-bagian kecil sesuai dengan fungsi-fungsinya. Nah, setiap fungsi-fungsinya itu nanti akan kita gabungkan kembali, kita susun kembali menjadi satu kesatuan yang menjalankan apa yang menjadi ide besar AI ini dibuat. Gitu. Oke, kita akan langsung lihat ke code bagaimana proses penggunaan fungsi dan parameter. Oke, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu fungsi. Fungsi biasanya kita bisa tulis di bagian atas atau juga di bagian bawah dari standar code yang sudah ada. Ya. Misalnya saya ingin membuat satu fungsi untuk hitung. Ya. Umumnya fungsi punya format data type-nya atau tipe data yang akan digunakan sebagai return value dari fungsi itu. Ini nama dari fungsi. Ya. Kemudian bisa diikutin dengan parameter-parameter yang dikirim, bisa juga kosong. Jadi kalau misalnya ada parameter, nah kita akan letakkan tipe datanya, misalnya integer, ya, kemudian nama parameternya, gitu, ya. Kemudian mungkin ada lagi lebih dari satu parameter yang dikirim, kita bisa buat lagi, atau misalnya double, ya, nama param yang kedua. Begitu seterusnya jika lebih dari itu. Oke, kemudian blok code-nya kita buka tutup kurung, ya. Jadi kira-kira seperti ini format dasarnya. Nah, terkadang ada fungsi yang juga tidak ada return value-nya. Kadang tidak ada return value atau nilai pengembaliannya, maka tipe data di sini kita bisa ganti dengan void. Gitu. Artinya tidak ada data atau nilai yang dikembalikan dari fungsi itu. Misalnya contoh cetak, gitu ya. Misalnya cetak thread misalnya. Ya, jadi di sini fungsinya hanya mencari aja, tapi tidak ada pengembalian nilai. Nah, mungkin tidak ada parameter. Saya contoh tidak ada parameter. Ya, kita akan print, ya, nama account. Oke. Ya, account info string account name. Jadi di sini akan mencetak nama pemilik akun trading. Print nomor account info integer account login. Oke, seperti ini. Ya, jadi fungsi ini tidak ada return value-nya, tidak mengembalikan nilai. Jadi tugasnya hanya mencetak beberapa informasi saja. Nah, prosesnya, cara kita mengaksesnya, kita bisa panggil langsung nama fungsinya, cetak info thread. Oke, kira-kira seperti ini. Yang lain kita hapus dulu biar lebih terfokus kita melihat code kita. Oke, saya coba jalankan. Kita lihat dia akan mencetak informasi ini. Ya, dia akan mencetak informasi tentang nama dan nomor akun. Oke, berikut saya akan kasih contoh yang mengembalikan sebuah nilai. Contoh kita mengembalikan nilai satu penjumlahan. Ya, misalnya nilai dikembalikan dalam data type-nya adalah integer, penjumlahan, ada dua bilangan yang akan kita jumlahkan, katakanlah bilangan 1 dan bilangan 2. Oke, dimana hasilnya adalah integer, hasil perhitungan, hasil penjumlahan, saya inisialkan nilainya 0 dulu,
Kemudian hasil penjumlahan adalah bilangan 1 ditambah dengan bilangan kedua. Oke. Nah, untuk mengembalikan nilainya kita membutuhkan keyword return hasil penjumlahan. Ya. Oke, jadi hasil perhitungan ini ya dalam variabel hasil penjumlahan akan dipassing kembali ke sini. Ya. Jadi kita bisa cetak print hitung misalnya jumlah penjumlahan misalnya 5 dan 7 ya. Jadi kita menjumlahkan 5 ini akan dipassing ke bilangan 1, 7 ini akan masuk ke bilangan 2, berarti bilangan 1 menjadi 5, bilangan 2 menjadi 7, 5 ditambah 7 hasilnya ada 12 dan dimasukin ke dalam hasil penjumlahan, dan hasil penjumlahan ini akan dikembalikan dan akan ditampilkan di sini. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, jumlahnya menjadi 12. Oke. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita kirim parameternya menggunakan nilai, tapi kita bisa juga kirim parameter di mana parameternya sendiri akan terupdate nilainya. Nah, untuk itu kita perlu parameter itu dengan referensinya, jadi by reference gitu. Nah, untuk function sendiri bisa ada return value, bisa juga tidak. Misalnya penjumlahan juga. Di sini adalah bilangan 1, ini bilangan 2, dan ini hasilnya. Hasilnya kita akan taruh di sini. Ya, ini hasil. Nah, karena ini kita passing by reference, maka kita harus tambah persennya di depan. Oke. Ya, persennya di depan. Ya. Nah, persennya di depan. Nah, ini nanti akan masuk nilai dan kembalikan nilainya juga lewat ini, gitu ya, variabel itu. Jadi hasil sama dengan bilangan 1 tambah bilangan 2. Oke, dia tidak ada return lagi, returnnya tidak ada. Jadi kalau sebelumnya kita return karena nilai ini harus dikembalikan ke sini, yang ini tidak perlu. Ya, kenapa? Kalau mau return berarti di sini tidak boleh void, harus ada tipe data menerima hasil return gitu. Nah, karena returnnya itu hasil penjumlahan ini akan masuk ke hasil, variabel hasil, dan hasil ini by reference, maka dia akan terima kembali. Oke. Nah, seperti ini. Nah, saya contohkan lagi. Kita akan panggil, ini per penjumlahan ya. Penjumlahan. Oke. Jadi penjumlahan, nah, itu misalnya kita kasih nilai 4 dan 6. Oke. Dan hasilnya dia akan menyimpan hasil di sini kan. Hasilnya di sini ya. Hasil hitung ya. Tuh. Nah, hasil hitung ini ada variabel, kita akan buat dulu variabel integer hasil hitung, dan inisial nilainya adalah 0. Berarti hasil hitung pertamanya 0 ya. Kita akan kirim parameter bilangan 1 itu akan masuk nilai 4, bilangan 2 dengan nilai 6, hasil masuk ke sini menjadi hasil hitung masuk ke sini menjadi hasil, dimana nilainya awalnya adalah 0, berarti masuk ke sini 0. 0 sama dengan bilangan 1, 4 ditambah 6, totalnya adalah 10. 10 ini akan replace ke sini, hasilnya menjadi 10. Oke, nah hasil ini kan ke parsingnya ke sini ya, berarti kan ke sini, ini hasil hitungnya jadi 10. Kita tinggal cetak aja ya, print hasil hitung, hasil hitung. Oke, nah sebagai perbandingan saya akan cetak dulu di sini print, saya print yang sama di sini ya. Ini kita bilang sebelum, ini kita buat sesudah. Jadi kita bisa lihat perbedaannya sebelum dan sesudah, hasilnya apa. Oke, yang ini kita komen aja dulu.
Kita coba compile dan kita jalankan. Ya, sebelum hasil hitungnya 0, sesudah hasil hitungan jadi 10. Oke. Ya, kita coba ubah variabelnya. Ini saya ubah menjadi 2, ini menjadi 15. Oke, kita coba jalankan. Lihat hasilnya. Sebelum ya hasil hitungnya 0, sesudah menjadi 17. Ya. Yang pertama 0, kenapa? Karena ini inisialnya kita kasih nilai 0. Gitu. Jadi di sini kita bisa lihat ya perbedaan kita kirim parameter ya by value, ini cuma kirim value-nya aja, atau kita kirim referensinya by referensinya gitu lah. Nah, kalau referensi ingat harus ada tanda ampersand di depan gitu. Juga pada saat kita menggunakan array itu juga wajib menggunakan by reference. Ingat, setiap kali kita menggunakan tipe data array, kita tidak bisa kirim by value, tapi kita harus kirim by reference. Gitu. Oke, contoh. Saya punya data array, misalnya string, ya, list nama. Oke. Nah, saya buat misalnya ada list nama ini ada 3 orang. Ya, saya misalnya ada Anwar, kemudian Rudy, dan misalnya Watila ya. Oke, jadi ada 3 orang. Oke, nah di dalam array ini ya, ini adalah indeks ke 0, indeks ke 1, dan indeks ke 2. Tuh. Pada saat kita mau buat satu fungsi untuk mencetak isi dari list itu ya, contoh saya buat void cetak nama ya. Cetak nama, saya akan kirim list ini ya, saya akan kirim list ini ke dalamnya gitu. Oke, dan kemudian saya akan cetak, berarti ini adalah data array string ya, list nama. Oke, kemudian saya akan cek ada berapa jumlahnya. Int array itu array range dari list name for int i ya dari 0 sampai dengan i lebih kecil dari array i plus plus. Kita akan cetak print nama, kita akan kasih list name yang ke i ya, seterusnya dia akan cetak yang ke 0, ke 1, dan seterusnya gitu. Atau saya tambahkan lagi informasi i-nya ya, supaya kita lebih jelas gitu ya. Saya tampilkan aja informasi i-nya. Oke, pemanggilannya gimana? Ini saya komen dulu ya. Saya komen dulu ini semua. Kita akan panggil cetak nama. Data yang mau kita kirim adalah list name. Kita kirim seperti ini. Nah, kita kirim list name. List name sendiri adalah array ya, array. Tadi saya bilang kalau kita kirim array ini tidak bisa by value, kita harus by reference. Coba ya, saya compile dulu, kita lihat apa yang terjadi. Ini akan terjadi salah ya. Kenapa? Karena kita masih kirim by by value-nya, harus by reference gitu. Karena itu di sini harus ada tanda ampersand-nya gitu. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Nah, ampersand-nya sudah kita tambahkan tapi masih salah ya. Kenapa? Karena ini kita belum tentukan dia sebagai array ya. Nanti harus ada kurung ini menunjukkan dia array. Oke, nah kita lihat di sini sudah tidak ada error tapi masih ada warning. Kenapa? Ya, karena penggunaan namanya ini sama ya. Ada kemiripan nama ini karena ini juga sifatnya global, dan sini sama, maka ada kebingungan. Nah, kalau kita ubah sedikit aja nama. Misalnya ya, kita ganti dengan daftar.
daftar nama. Oke. Nah, karena sudah kita ganti dengan daftar nama, ini kita sesuaikan data yang kirim daftar nama. Oke. Nah, di sini sudah tidak ada error, tidak ada warning, dan kita lihat hasilnya apa. Kita coba jalankan. Nah, kita akan lihat ya, cetak yang indeks ke 0 itu ada Anwar, ya, 1 itu ada Rudi, 2 adalah Wati, gitu. Ya, Anwar, Rudi, dan Wati. Kira-kira seperti itu kalau kita ingin kirim data dalam bentuk array, gitu. Ya. Nah, jadi kita harus menggunakan kirim dengan referensinya, bukan dengan value-nya, gitu. Kurang lebih seperti itu contoh penggunaan modul dan pengiriman parameter ke dalam modul tersebut atau function, gitu ya, gitu.